Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman. Kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hamba-hamba Allah, kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan. Ada sebuah ungkapan bagus yang beberapa kali saya dengar dikutip dan disampaikan oleh beberapa pembicara dalam acara tertentu di televisi. Ungkapan itu berbunyi, kepanikan itu separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran merupakan awal kesembuhan. Para dokter berkata, bersikap tenang, tidak panik, berpikir positif dan memiliki rasa bahagia akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Sesungguhnya ketenangan hati dan pikiran merupakan kondisi psikologis yang tidak hanya berperan membantu meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita dan juga mempercepat proses kesembuhan dari satu penyakit. Tapi lebih dari itu, ketenangan hati dan pikiran memiliki manfaat dan peran yang lebih luas terhadap diri dan kehidupan kita. Ketenangan hati dan pikiran membantu kekhusyuan dalam sholat. Ketenangan hati dan pikiran membuat kita bisa fokus atau berkonsentrasi dalam tugas atau pekerjaan. Ketenangan hati dan pikiran bisa membantu menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan sebagainya. Faktor ketenangan hati itu banyak. Faktor-faktor yang membantu terwujudnya ketenangan hati itu banyak. Beberapa di antaranya perkenankan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, memiliki kekuatan iman. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengaitkan secara langsung antara iman dengan ketenangan dan ketenangan hati adalah ayat 4 surat Al-Fat, juga ayat 28 surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Iman merupakan faktor utama dari ketenangan hati, sebab ketenangan itu yang dianugerahkan Allah ke dalam hati orang beriman, sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi. Iman dan keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati akan menjadi dasar atau fondasi yang kuat, yang di atasnya akan tegak banyak kebaikan yang merupakan cabang keimanan. Dan kebaikan-kebaikan, baik itu amalan lahir maupun amalan rohani atau spiritual, yang merupakan cabang-cabang iman itu sangat berperan dalam mewujudkan ketenangan. Tidak semata-mata ketenangan hati, tapi ketenangan dan keselamatan secara
menyeluruh dari kehidupan kita dunia dan akhirat. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan cabang iman itu lebih 70. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang terendah dari cabang iman adalah menyingkirkan dari jalan sesuatu yang dapat membahayakan. Di antara tanda keimanan adalah selalu bersikap positif atas seluruh kondisi hidup, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Orang beriman itu kalau memperoleh keberuntungan, dia bersyukur. Kalau tertimpa kesusahan, dia bersabar. Nabi bersabda, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu in asabathu sarra'u fasyakara kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u fasabara kana khairan lahu. Sungguh mengagumkan orang beriman. Tidak ada yang ditetapkan Allah untuknya satu ketetapan kecuali baik baginya. Jika dia mendapatkan keberuntungan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Di antara sikap orang beriman terhadap keberuntungan adalah pertama, bersyukur. Al-Baqarah ayat 152. Surat Ibrahim ayat 7, surat Luqman ayat 12. Yang kedua, tidak melampaui batas atau berlebihan dalam kegembiraan atas keberuntungan. Al-Hadid ayat 23, wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu gembira atas apa yang diberikan Allah kepadamu. Ketiga, waspada selalu. Jangan sampai di balik keberuntungan, kesenangan itu justru ada keburukan. Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu sangat cinta sesuatu padahal ia buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sebaliknya, sikap orang beriman terhadap kesusahan atau kemalangan juga banyak. 3 diantaranya adalah bersabar. Al-Baqarah 153, Al-Baqarah 155, Ali Imran ayat 200, dan masih banyak lagi ayat lain, dan sangat banyak ayat lain tentang sabar di dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak melampaui batas atau berlebihan dalam kesedihan karena tertimpa kesusahan. Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu berduka atau tidak terlalu sedih atas apa yang hilang atau luput darimu. Yang ketiga, sangka baik terhadap kesusahan boleh jadi justru mendatangkan kebaikan di balik itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka atau membenci sesuatu padahal dia baik bagimu. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, faktor ketenangan hati yang kedua adalah meyakini bahwa tidak ada keberuntungan yang diraih atau sebaliknya kemalangan yang menimpa kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, sekiranya semua orang bersatu hendak memberikan satu keberuntungan atau manfaat kepadamu,
niscaya engkau tidak akan memperolehnya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya sekiranya semua orang bersatu hendak menimpakan satu bahaya kepadamu, niscaya bahaya itu tidak akan menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah atasmu. Tidak ada keberuntungan dan sebaliknya kemalangan kecuali dengan ketetapan Allah. Ini bagian dari keimanan kita kepada takdir. Salah satu penyebab ketidaktenangan atau yang membuat hati menjadi tidak tenang kalau kita gagal meraih apa yang diinginkan. Kegagalan meraih apa yang diinginkan membuat kita kecewa. Kecewa membuat hati kita menjadi tidak tenang. Gagal menikah dengan pilihan kita, jadi kecewa, hati tidak tenang. Tapi kan ada orang biasa bilang patah tumbuh hilang berganti. Hilang satu ganti 1000. Banyak banget tuh. Nah, jadi kecewa lalu membuat tidak tenang. Penyebab kecewa karena gagal meraih apa yang kita inginkan. Orang yang beriman kepada Allah meyakini bahwa tidak ada keberuntungan yang diraih dan sebaliknya tidak ada kemalangan yang menimpa yang bisa dilepaskan dari ketetapan Allah. Ada satu hikmah yang bagus dari ulama besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam yang terkenal. Beliau berkata, sawabiqul himami la takhriku aswar al-aqdar. Sawabiqul himami la takhriku aswar al-aqdar. Menggebunya semangat tidak akan mungkin bisa menembus benteng takdir. Menggebunya semangat tidak akan mungkin bisa menembus benteng takdir. Ketika mengulas ungkapan ini, seorang ulama bernama Syekh Fadlallah Khairi mengatakan, betapapun banyaknya energi yang kita kerahkan untuk meraih satu tujuan, satu keinginan atau satu niat, niscaya kita tidak akan bisa meraihnya apabila tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Engkau tidak akan mungkin bisa memenangkan kehendakmu di atas kehendak Allah. Engkau tidak akan mungkin bisa memenangkan kehendakmu di atas kehendak Allah. Kewajiban manusia hanyalah bersungguh-sungguh dalam usaha, fokus atau memusatkan perhatian pada niat atau tujuan, dan berjuang secara terus-menerus. Ada prinsip hidup yang sangat penting. Kalau kita menginginkan sesuatu dan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka akan terwujud. Kalau kita menginginkan sesuatu dan tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka keinginan kita tidak akan terwujud dan kehendak Allah yang pasti terjadi. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita menganggap tidak mungkin atau mustahil keinginan itu terwujud, tapi kalau Allah berkehendak, maka yang kita anggap mustahil itu sesuai kehendak Allah atau dengan kehendak Allah akan terwujud. Dan itu sudah terjadi dalam kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang ini. Oleh sebab itu hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kalau kecewa karena gagal lalu membuat hati menjadi tidak tenang, yakinlah bahwa apa yang saya alami, apa yang saya peroleh, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan tidak bisa dilepaskan dari ketetapan Allah. Tapi iman kepada takdir itu tidak meniadakan amal sama sekali. Iman kepada takdir tidak meniadakan usaha. Iman kepada takdir mengharuskan amal. Nabi pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa setiap orang telah ditetapkan apa dia akan masuk surga atau masuk neraka, atau paling tidak akan dicatat apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Lalu ada yang bertanya, ya Rasul,
Kalau begitu, kenapa kita tidak diam saja dan menyerah kepada ketetapan kita itu dan tidak usah beramal? Nabi bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kamu, setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang diciptakan Allah untuknya. Siapa yang ditetapkan bahagia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang bahagia. Adapun orang yang ditetapkan celaka akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang celaka. Karena itu pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan aturan-aturan protokol COVID lain yang kita lakukan itu tidak mengganggu keimanan kita kepada takdir. Sebab percaya kepada takdir Allah, tertimpa satu musibah atau mendapatkan satu keberuntungan adalah ketetapan Allah. Tapi kita tetap harus melakukan tindakan-tindakan usaha atau amal tertentu dalam rangka mendapatkan keberuntungan atau melindungi diri dari bahaya. Termasuk pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Dalam hadis Bukhari dan Muslim kan kita mungkin sudah pernah dengar hadis itu. Kebanyakan kita, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi'ardin fala tadkhulu ilaiha wa idza waqa'a wa antum bi'ardin fala takhruju minha." Apabila kamu mendengar atau mengetahui ada wabah penyakit yang menyebar di satu negeri, maka jangan masuk ke negeri itu. Dan jika wabah itu telah menyebar di satu negeri dan kamu berada di negeri itu, jangan keluar dari negeri tersebut. Ini kalau dalam kondisi COVID di mana-mana mungkin sebagaimana yang dipraktikkan ada yang disebut lockdown, kalau Indonesia disebut PSBB dan yang semacamnya. Jadi ini bagian dari amal atau dari usaha atau tindakan. Terakhir, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, supaya tenang, biasanya kalau ketidaktenangan itu muncul karena kesusahan, tadi sudah saya kemukakan. Dan supaya kita menjadi tenang walaupun dalam kesusahan, agama mengajarkan bersikap dengan cara yang benar terhadap kesusahan yang menjadi penyebab ketidaktenangan itu. Jangan melampaui batas dalam kesedihan. Jadi sedih boleh Pak, tapi biasa-biasa saja, karena sedih itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Yang dituntun agama pada kita, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Dan biasanya kesedihan itu pada awal terjadi kesusahan, baru tertimpa musibah itu memang sangat terasa sedihnya. Kalau orang baru meninggal istrinya sedih, itu biasanya baru mulai tertimpa musibah itu sedih. Seorang laki-laki baru ditinggal wafat istrinya sedih, tapi kalau sudah berselang lama waktunya lewat musibah itu, dia sudah bisa beradaptasi dengan situasi baru. Banyak orang yang memberi dorongan dan kekuatan. Biasanya kesedihan mulai berkurang seiring berlalunya waktu musibah itu. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan istri baru yang lebih muda dan cantik Pak. Saya yakin sedihnya tambah hilang Pak itu. Jadi yang paling berat itu pada awal terjadi kesusahan. Makanya Nabi bersabda, sabar yang paling utama itu di awal terjadi kesusahan. Pukulan pertama musibah itu adalah sabar yang paling sulit, tapi itulah sabar yang paling utama. Kemudian jangan terlalu cinta berlebihan, sebab ketidaktenangan muncul karena kesedihan, kesedihan muncul karena terlalu cinta terhadap apa atau siapa yang hilang dari kita atau yang berpisah dengan kita. Kalau kita kehilangan apa yang biasa-biasa saja bagi kita, kita nggak terlalu sedih. Apalagi kehilangan sesuatu atau seseorang yang paling kita tidak suka, kita bukannya tidak sedih, malah senang. Kalau kehilangan apa yang kita paling tidak suka, itu bukan sedih, senang. Kalau ada orang yang kita tidak suka meninggalkan, di dalam hati kita berkata syukurin gitu kan. Nah itu karena memang kita tidak suka.
Jadi mencintai berlebihan itu muncul kesedihan lalu membuat hati menjadi tidak tenang. Makanya agama mengajarkan ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah apa yang ingin kau cintai sekadarnya saja, sebab boleh jadi yang dicintai pada saat ini suatu waktu menjadi yang kau benci. Cinta sedang-sedang saja, benci sedang-sedang saja, jangan melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita melalui Al-Qur'an, dan kita sudah sering dengar penjelasan tentang ini. Kalau hari ini kita mengalami kesusahan, maka banyak orang yang juga sedang mengalami kesusahan. Jadi umumnya kita manusia ini kan tidak mau susah kan, Pak. Sehingga kadang kalau orang lain tertimpa kesusahan, kita tahu di mana-mana musibah, tapi kita berharap kalau boleh hanya orang lain aja yang dapat musibah, jangan kita. Padahal tidak ada orang yang bisa terhindar. Musibah itu niscaya. Al-Baqarah 155. Musibah itu niscaya. Walanabluwannakum. Sungguh kamu pasti akan mendapatkan cobaan. Diuji oleh Allah. Jadi karena itu kalau hari ini kita nggak mendapatkan kesusahan, mungkin pada suatu waktu ada orang yang telah tertimpa musibah, ada yang sedang tertimpa musibah, dan ada yang akan tertimpa musibah. Tidak ada yang bisa menghindari itu. Kesadaran ini perlu dimunculkan supaya kita tidak kaget ketika berhadapan dengan suatu kesulitan hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan hati pada kita semua. Insya Allah menganugerahkan ketenangan hati dan pikiran pada kita dalam menghadapi kesulitan hidup, sehingga dengan ketenangan hati Allah memberikan petunjuk, kita mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah